Lause bawa Alkitab. Oh, Alkitab. Iya Lause, hari ini kita mau puji-pujian, mengambil beberapa ayat hafalan dari Alkitab kita Lause. Oh iya. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar dari Alkitab, langsung aja adik-adik, kita mau bernyanyi, menyapa Tuhan kita mau katakan selamat pagi Tuhan, dan kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur karena kita boleh melihat matahari, ada burung-burung yang bernyanyi. Iya, Tuhan kita itu baik ya, Lisna ya. Iya, benar. Oke, saat ini kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau tutup mata kita, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menciptakan alam semesta ini Tuhan. Suara burung-burung kami boleh dengar, matahari yang setia bersinar sehingga kami semua boleh sehat. Tuhan, kami rindu, kami juga boleh datang kepada Tuhan pagi ini, membawa puji-pujian kami Tuhan, membawa hati dan hidup kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi alat untuk menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai mau belajar tentang kitab-kitab yang ada di Alkitab. Nah, langsung mau tanya, adik-adik, berapa kitab yang ada di Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada 27 ya? Oh iya. Nah, kita, adik-adik tahu nggak namanya apa-apa saja? Yuk, kita mulai belajar, kita mulai menghafal ayat-ayat Alkitab dari Perjanjian Baru ini ya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Timotius, itu
sekolah minggu dan itu banyak menolong saya loh. Iya benar, adik-adik di rumah juga harus belajar dari lagu ini, belajar hafal kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Iya, nah saat ini Rasul mau mengajak kita untuk coba kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Nah ini ada lagunya adik-adik, ini ayat hafalan juga. Nah Rasul sendiri merasakan lewat lagu kita gampang menghafal. Nah saat ini coba kita hafalkan Matius pasal 6 ayat 33 dengan menyanyikan lagu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Rasul membacakan firman Tuhan yang ada di Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah adik-adik, tahu nggak sebenarnya lagu yang sering kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin itu dari Mazmur yang baru saja Rasul Lista bacakan. Nah saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Wo Yao Xiang Kao San Jing. Oh
dengan kalian. Sudah rindu, kita sudah kira-kira 1 tahun ya tidak jumpa di sekolah minggu. Puji Tuhan, anak-anak kita masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Oke, anak-anak, hari ini Lao Tzu Chi Siu akan bercerita di sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa. Yuk, anak-anak, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sangat senang kami mempunyai kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, anak-anak, karena kami tidak dapat bersama-sama berkumpul di gereja, tetapi kami masih mempunyai kesempatan untuk di rumah bersama memuji Tuhan di dalam sekolah minggu. Persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Lause mau cerita. Lause ada satu kawan namanya Lala. Lala, kenapa ya suatu hari dia sakit? Tahu nggak kenapa dia bisa sakit? Kita akan melihat cerita di video Lause. Lause akan kirim kenapa dia sakit. Oke, kita perhatikan ceritanya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ya, kita sudah mendengar, sudah melihat Lala sakit. Kenapa dia bisa sakit ya? Kenapa? Karena waktu Papa nampak lihat Lala makan es krim, Papa bilang apa? Lala, jangan banyak makan es krim, nanti sakit. Rupanya dia baru sembuh dari sakit. Kenapa? Karena tidak taat, makanya Lala sakit. Oke, hari ini juga Lause mau cerita tentang tokoh Alkitab. Dia sangat taat pada Tuhan. Tuhan menurut dia taat, dia tidak membantah. Ayo anak-anak, siapa kira-kira yang tahu tokoh Alkitab yang taat pada Tuhan? Tahu nggak? Dia dan keluarganya diberkati, yaitu Nabi Nuh. Pada zaman Nuh itu orang-orang semua berbuat jahat, suka mencuri. Anak-anak, kalau di rumah kita, tetangga kita ada yang mencuri, senang nggak? Tentu nggak senang. Barang
kita nanti bisa dicuri. Kemudian suka memukul. Mereka tidak mau kerja, mabuk-mabuk. Mereka tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau berdoa. Aduh, Tuhan sedih. Nuh, satu-satunya Tuhan lihat, oh Nuh patuh. Nuh, istrinya dan 3 anaknya dan 3 menantunya, mereka taat pada Tuhan. Pada suatu hari Tuhan berkata pada Nuh, Nuh, saya lihat manusia berbuat jahat. Saya mau memusnahkan semuanya mereka. Tolong buat bahtera kapal yang besar. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh taat, dia tidak bantah. Ya, Nuh mempersiapkan semua bahan-bahan untuk membuat kapal beserta anaknya. Mereka taat pada perintah Tuhan. Mereka membuat kapal 1 tahun, 2 tahun, begitu lama mempersiapkannya. Teman-teman Nuh datang apa? Nuh, apa yang kamu lakukan? Membuat bahtera, membuat kapal besar. Apaan Nuh kamu? Hah? Kita di darat, buat kapal gitu besar. Apa ada air? Apa kapalnya bisa jalan? Apa yang terjadi? Kawannya, Nuh bodoh, Nuh bodoh. Tapi Nuh tetap taat apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tetap setia, dia membuat kapal beserta anak-anaknya. Kapalnya selesai. Kemudian Tuhan menyuruh Nuh membawa sepasang binatang, semua masuk ke dalam, mempersiapkan makanan untuk binatang. Setelah Nuh masuk dalam kapal, apa yang terjadi? Tuhan kirim hujan terus menerus. Apa yang terjadi? Terjadi banjir. Apa yang terjadi dengan teman-teman Nuh yang tidak taat? Mereka semuanya meninggal, mati. Kenapa mati? Ya, mereka mati. Lalu saya akan kirim video pembelajaran tentang Nuh. Oke, kita lihat videonya ya kan. Komik Alkitab Anak. Nuh membuat bahtera. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1-24. Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal, dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat, selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ya, anak-anak, tadi kita sudah nonton videonya itu, ya kan? Video Nuh membuat bahtera. Kenapa Nuh dan keluarganya selamat, tahu nggak? Karena dia taat. Ingat, di dalam Filipi 4:13, segala perkara kutanggung dia di dalam,
tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kalau Tuhan menyuruh Nuh, dia taat, dia percaya, Tuhan tetap melindungi. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar apa? Taat. Seperti Nuh. Tadi Lala gak taat karena baru dia sakit perut, ya, sakit kerongkongan. Kalau kita taat, kita diberkati, Tuhan janji. Anak-anak ingat, harus taat apa? Anak-anak harus taat pada papa mama. Kalau papa mama suruh, yuk masuk belajar, jangan kita masuk. Aku mau nonton itu, suruh aku belajar. Itu namanya tidak taat, tidak sepenuhnya. Kita harus apa? Ya Pak, saya belajar. Kita harus taat pada papa mama, taat pada Lause sudah belajar, taat pada teman-teman. Itu akan kita diberkati. Tuhan senang. Anak-anak mau taat nggak? Mau nggak? Ayo, ya maulah. Supaya kita diberkati, supaya kita dijauhkan dari segala bahaya. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajar kita belajar menjadi anak yang taat. Taat pada Tuhan, taat pada papa mama, taat pada orang yang lebih tua. Kiranya firman Tuhan menolong kita supaya kita dari kecil bertumbuh menjadi anak Tuhan yang taat. Kalau kita taat, kita disenangi Tuhan, disenangi Papa, disenangi semua orang. Oke? Lalu akhiri cerita ini. Kiranya Tuhan memberikan kamu kekuatan, belajar bertumbuh menjadi anak yang taat. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, tolong saya supaya saya mau belajar menjadi anak yang taat. Tolong saya Tuhan, kadang-kadang saya mau berontak, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan supaya saya tetap taat kepada papa mama, taat kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, karena kami percaya ketika kami taat, Tuhan akan menjauhkan kami dari segala bahaya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, Toksiman, murid-murid, cejen, kita jumpa lagi. Oke, bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Cisyu. Mari kita menyanyikan sebuah lagu sebagai respon kita atas firman Tuhan yang baru disampaikan. Percaya dan taat, ya. Lakukan kehendak
Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Langsung aja adik-adik untuk berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这肉的饮食，今日赐给我们，赐给我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。